Om Swastiastu. Halo Kece People, saya Indri Harya. Hari Suci Nyepi adalah hari keagamaan dari agama Hindu. Nah, bagaimana sih kisah-kisah di balik Hari Suci Nyepi itu sendiri? Kita tanyakan langsung yuk. Swastiastu Bapak, apa kabar? Baik-baik, Astagfirullah. Ya, hari ini kita kan mau merayakan Hari Suci Nyepi nih Pak. Nah, kita akan menginformasikan kepada Kece People mengenai arti dan makna atau mungkin sejarah-sejarah dari Hari Suci Nyepi ini. Nah, sebetulnya apa sih arti dari Hari Suci Nyepi ini Pak? Hari Suci Nyepi sebenarnya bermakna satu adalah Tapa Brata Yoga Samadhi. Jadi yang satu berarti penyucian diri, ya, kemudian melaksanakan tapa, brata, yoga samadhi dalam satu hari itu. Kalau kita maknai ada dua itu, satu bermakna sebagai penyucian diri masing-masing umat Hindu yang ada di Nusantara ini, bahkan di dunia gitu. Nah, kemudian yang kedua bermakna peringatan Tahun Baru Saka itu sendiri. Tahun Baru Saka. Oke, Kece People, itu tadi arti dan makna dari Hari Suci Nyepi itu sendiri. Tapi masih ada yang penasaran nggak sih? Sedangkan Hari Suci Nyepi itu sendiri bisa dimaknai sebagai hari kedamaian dan hari toleransi kebersamaan. Nah, Bapak, mungkin ada makna-makna tersendiri dari hari-hari tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita jalan-jalan dulu ya, Pak ya. Nah, sebetulnya Bapak, dari hari-hari yang tadi itu, apakah ada kisah dan makna-makna di balik hari-hari itu, Pak? Sebenarnya kisah dari tahun Baru Saka itu kan begini. Jadi pada tahun 78 Masehi gitu ya, itu memang di India itu kalau tepatnya tahun 79 Masehi itu sekitar bulan Maret itu di sana ada sebuah peringatan sebenarnya, bahwa atas kemenangan Raja Kanishka gitu satu ya, yang untuk mengatasi ya sebelumnya kan ada pertempuran atau perebutan antar suku-suku gitu dalam rangka ya untuk menguasai. Nah, tapi pada saat ini bangsa Yaechi namanya itu dari kerajaan Kanishka satu ini mampu itu menguasai, mengatur sebagai suatu untuk acara kedamaian, kebangkitan. Lalu tahun 79 Masehi itu diperingati akhirnya oleh kerajaan sebagai Tahun Baru Saka. Masyarakat Bali atau katakan Hindu di Nusantara ini tampaknya lebih cenderung kepada konsep penyucian itu daripada merayakan kemenangan itu tadi. Itu. Akhirnya banyak masyarakat tidak masuk ke wilayah peringatan kemenangan itu banyak, karena memang setelah ditelusuri bahwa kedudukan antara matahari, kemudian bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, ternyata makna hari raya Nyepi itu bulan itu
dianggap sebagai bulan kotor gitu loh. Nah, kotor. Nah, bulan itu ya kan mungkin Anda tahu pada gerhana matahari itu kan banyak hal yang menjadi secara mistik, secara apa gitu. Nah, akhirnya sangat tepat sebenarnya digunakan untuk pembersihan sasih gitu. Itu sasih itu kan bulan. Sasih itu bulan. Pembersihan bulan gitu. Nah, bulan Maret itu ada pada kalau hitungan sasih atau bulan itu kan ada kasa, karo, ketiga, kapat, kelima, keenem, kepitu, kesanga, nah, kedasa, desta, sada. Nah, bulan Maret itu sasih kesanga. Nah, bulan Maret adalah sasih yang kotor istilahnya. Selanjutnya Bapak, di Hari Suci Nyepi ini kan ada catur berata penyepian yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu. Nah, catur berata penyepian itu terdiri dari amati karya, amati geni, amati lelangwan, dan amati lelunganan. Nah, sebetulnya kenapa sih Pak umat Hindu itu harus melaksanakan catur berata penyepian itu sendiri Bapak? Nah, perlakuan penyucian diri itu pada zaman dahulu orang kita baik di Jawa, Bali dan Nusantara itu mesti mengadakan tapa gitu ya. Tapa. Nah, kalau di Jawa kan namanya topo. Nah, topo. Nah, topo itu sekarang kalau amati geni gitu, geni itu jangan diartikan api saja, cahaya itu. Sumber cahaya. Nah, cahaya berarti kalau amati geni berarti kan harus peteng. Nah, peteng kalau siang, nyari dah tempat-tempat peteng, di gua, masuk gua itu peteng udah kan gitu. Nah, kemudian amati karya. Nah, karya itu jangan diartikan bekerja, tetapi karya itu adalah beraktivitas. Nah, beraktivitas. Nah, kalau beraktivitas berarti duduk atau terlentang, diam gitu. Nah, berarti tidak ada cahaya, kemudian duduk diam, tidak ada aktivitas, mungkin aktivitas yang paling nafas saja kan gitu. Nah, amati itu karya atau kerja, aktivitas tidak ada. Amati lelungan ya sudah barang tentu tidak boleh pergi. Dan tidak. Nah, yang terakhir amati lelangwan. Amati lelangwan itu, langu itu menyenangkan. Langu itu menghibur diri. Lelangwan itu pengertiannya hal-hal yang menyenangkan itu loh kalau sekarang kan orang nonton HP gitu menyenangkan toh. Nah, itu tidak boleh. Lalu pokoknya yang nafsu-nafsu menyenangkan itu. Istilahnya menghiburkan diri, memuaskan diri. Tidak boleh. Memang idealismenya seperti orang Jawa dahulu, di Bali juga ada, di Nusantara juga banyak itu tapa yang amat artinya ngebleng gitu istilahnya. Ngebleng ya. Ngebleng itu kayak apa ya? Masuk ning gua gitu. Kalau umpamanya nanti di sebuah rumah berarti harus membuat tempat yang akan gitu. Itu idealismenya idealismenya. Maka pada zaman dahulu tapa itu sudah puasa dan sebagainya sudah masuk itu dalam satu hari itu. Nah Bapak, tadi kan kita sudah membahas mengenai arti dan dari catur berata penyepian dan Hari Suci Nyepi itu sendiri Bapak. Lalu selanjutnya nih Pak, pasti Kece People ini pada kepo nih, rangkaian acara untuk Hari Suci Nyepi itu sebetulnya ada apa saja sih Pak? Begini, jadi seperti saya tadi bilang bahwa catur berata penyepian itu
dilaksanakan pada saat nyepi gitu, Ya, ya. nyepi. Nah ini kan pembersihan bulan atau sase. Nah karena di dalam Hindu Nusantara penuh apa namanya acara ritual, ya, acara ritual. Dalam konteks itu ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Nah inti utamanya adalah taur namanya. Taur itu apa namanya melaksanakan caru gitu ya, caru. Nah itu dilaksanakan kalau di sebuah desa itu mencari perempatan jalan. Perempatan jalan. Atau kalau tidak ada perempatan jalan itu pertigaan juga bisa. Nah, di sanalah mengadakan upacara puncak taur kesanga itu. Ya. Jadi bukan di sebuah pura, bukan. Biasanya dilaksanakan oleh pandita, artinya orang suci yang tingkat paling tinggi lah kan ya. Tapi kalau tidak ada bisa dilaksanakan oleh pinanita atau pemangku seperti saya ini. Nah untuk acara rentetan kegiatan mencaru itu sebenarnya ada penyucian umpamanya di sebuah pura gitu ya. Nah acaranya lalu disebut melasti. Melasti itu adalah acara penyucian tempat-tempat suci atau linggih-linggih suci atau barang-barang suci ya. Di sebuah pura itu disucikan kembali dengan mengantarkan itu ke laut. Jadi diadakan upacara penyucian di laut. Acara berikutnya acara taur itu, tetapi biasanya sebelum acara taur atau katakanlah sesudah ada acara taur biasanya itu ada ini tahun berapa ini, sekitar tahun-tahun 80-an mungkin kalau tidak salah di Bali itu diawali dengan acara ogoh-ogoh gitu. Tapi sebelumnya itu belum ada kegiatan itu gitu. Nah, jadi ini menjadi menarik karena apa? Acara ogoh-ogoh itu adalah rentetan peristiwa istilahnya membangkitkan. Tadi kan taur itu ya, taur itu kegiatan-kegiatan yang energi negatif lah katakan itu. Nah itu lalu disimbolkan sebagai ogoh-ogoh seperti raksasa. Makanya ogoh-ogoh itu kalau bentuknya serem-serem dewata itu kan tidak cocok gitu. Karena ini semua energi-energi negatif itu. Untuk pawai ogoh-ogoh sendiri di Surabaya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau pawai ogoh-ogoh di Surabaya itu karena Bali menjadi ada sumber inspirasi gitu ya, meniru Bali ya membuat ogoh-ogoh kemudian nanti diusung diarak di sebuah desa gitu. Jadi yang menarik juga anak-anak kecil-kecil itu juga membuat ogoh-ogoh kecil-kecil biasanya beli misalnya. Ya ini produksi ogoh-ogoh untuk anak-anak kecil gitu. Ya itu. Nah yang kalau acara berikutnya setelah ogoh-ogoh itu diarak di keliling desa, lalu nantinya dibakar. Nah, karena itu simbol dari menghilangkan energi negatif itu. Nah setelah selesai itu masing-masing orang, masing-masing keluarga itu wajib sebenarnya di rumahnya masing-masing mengadakan itu pengerupukan lah. Jadi biasanya kalau di Bali disebut sandikala ya, sandikaon gitu. Nah di sini maghrib lah, maghrib mengadakan upacara istilahnya merupuk untuk menghalau Budakala karena besoknya akan melaksanakan tahun baru itu sendiri. penyepian lah.
Oke, berarti ada beberapa acara itu seperti melasti, Ya, tawur melasti, kesanga, tawur kesanga, pawai ogo-ogo, ogo-ogo itu lalu sendiri. besoknya baru Nyepi itu nyepi, sendiri. ya, ya. Oke, untuk di tahun baru Saka 1945 ini mungkin Bapak ada harapan-harapan gitu Pak? Oke. Nah, kalau harapan saya begini ya, begini mungkin kepada para umat sedharma, warga Hindu ya dimanapun berada gitu, upacara atau hari Nyepi ini sangat berdampak positif terhadap kehidupan manusia. Nah, contoh amati geni ya, mematikan cahaya dalam satu hari itu kita itu dapat menghemat listrik. Jempolan dunia loh. Jadi Bali mampu melaksanakan satu hari mematikan listrik dan sebagainya itu berapa energi itu ya istilahnya ada penghematan lah istilahnya. Nah sebenarnya itu secara umum, tetapi kalau secara pribadi harapan saya justru masing-masing individu itu hendaknya menyucikan diri dalam konteks Nusantara ya. Nusantara itu dulu kan terkenal topo ngobleng gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sejauh kemampuan gitu, ya, sejauh kemampuan itu harapannya dalam rangka menyucikan diri ya gitu, ya. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya, mengenai sejarah dan fakta menarik mungkin dari Hari Suci Nyepi itu sendiri. Oke, KC People. Jadi itu tadi mengenai penjelasan Hari Suci Nyepi dan fakta-fakta menarik mengenai Hari Suci Nyepi itu sendiri. Semoga kita bisa melaksanakan catur berata penyepian sesuai dengan ajaran Weda dan dunia ini selalu damai dan bahagia. Saya Indri Harya dan Bapak Nengah pamit undur diri. Om Santi Om. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.